Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala amri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat mulia, para tribuners yang berbahagia, bagaimana kabar Anda semua? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menjaga kita semua dalam suasana yang penuh dengan keberkahan. Sahabat mulia, bulan Ramadan adalah bulan yang Masya Allah luar biasa. Bulan yang penuh dengan kekuatan spiritual yang menembus batin kita. Bulan yang penuh dengan makna, di mana menahan lapar, menahan haus, juga memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa berempati kepada orang lain, bisa merasakan bagaimana jika kita berada dalam situasi tidak nyaman. Karena itulah ketika perintah puasa diturunkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Quran itu tidak mengatakan ya ayyuhannas, wahai sekalian manusia, disuruh puasa. Tapi Quran mengatakan, hai orang beriman. Kenapa perintahnya hai orang beriman? Karena puasa itu kalau tidak ada iman sulit. Kenapa puasa kalau tidak ada iman sulit? Sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengukur bagaimana kualitas dan efektivitas puasa kita. Sahabat mulia tribuners, karena itulah kalimatnya hai orang-orang beriman. Dengan iman, seseorang akan menjaga kualitas pribadinya dalam berpuasa. Dengan iman, orang akan paham bahwa walaupun dia di tempat sepi, walaupun gak ada yang kenal dia siapapun, walaupun warung banyak yang masih buka tribuner, tapi kita tidak berani masuk warung, gak ada yang kenal. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengawasi kita. Itulah fungsinya iman. Karena itu kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Nanti kalau kamu puasa benar, nanti manfaatnya akan kamu rasakan, yaitu menjadi orang yang takwa. Orang yang kekuatan batiniahnya luar biasa. Orang yang mampu mengendalikan diri. Orang yang secara spiritual dia sehat. Tribuner jangan lupa, ada orang yang secara physically dia sehat loh. Ototnya banyak, larinya kenceng, kelihatan fisiknya kuat. Tapi secara mental health-nya belum tentu. Karena mental itu berkaitan dengan psikologi, berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan faith, kepercayaan, berkaitan dengan kualitas diri seseorang. Dan kualitas itu tidak hanya bisa diukur dari physically. Sahabat mulia tribuners yang berbahagia, maka bahasan kita kali ini adalah bagaimana menjaga nilai puasa kita, terutama di sosial media. Kenapa secara spesifik kita bahas bab itu? Karena itu yang paling sering terjadi hari ini. Kadang-kadang nih kita mampu menahan diri begitu azan subuh kumandang, peringatan imsak tinggal 3 menit, perhatian imsak tinggal 3 menit, dilarang makan, minum, merokok, itu kan biasanya di masjid disebut. Kita mampu nahan diri dari imsak, dari azan subuh kumandang sampai azan maghrib. Menahan apa? Menahan tidak makan, menahan tidak minum, menahan diri dari nafsu syahwat,
Atau mungkin menahan diri dari berkelahi secara fisik dengan orang. Kita mampu. Tapi mungkin di sosial media kita nggak mampu menahan diri. Karena nggak bertemu langsung dengan orangnya. Tidak ada kontak fisik kan. Tidak langsung bertemu dengan orangnya. Seolah-olah karena tidak langsung bertemu, lalu kita boleh saja tidak menahan diri ketika puasa. Tetap saja kita melakukan postingan menyerang orang lain. Atau kita bikin komen menohok menyerang pribadi orang lain. Atau kita pasang status sindir orang lain. Atau macam-macam lah. Kita bikin meme soal orang lain dan lain sebagainya. Dan kita merasa itu baik-baik saja. Seolah-olah nggak ada apa-apa terjadi. Lantas pertanyaannya bagaimana kualitas ibadah kita? Nah itu yang Nabi indikasikan dulu tuh. Sahabat-sahabat mulia para tribuners. Nabi mengindikasikan dengan mengatakan banyak orang yang puasa dari subuh sampai maghrib. Tapi nggak dapat apa-apa. Kecuali lapar, haus, capek. Kenapa? Karena nilai kualitas ibadah puasanya hilang total. Dari mana kehilangannya? Dari apa-apa yang dia lakukan sama sekali, kemudian tidak bisa memberikan efek baik kepada dia. Tidak bisa mengendalikan diri. Dia hanya bisa menahan lapar dan haus dan menghindari perbuatan syahwat. Tetapi ketika ada orang bergosip, dia ikut nimbrung. Kumpul, membicarakan orang lain, bergosip soal saudaranya, gibah soal aib saudara sesama muslim, gibah soal aib orang lain, tentu nilainya sama dengan memakan bangkai saudaranya. Lalu kalau begitu terjadi, apa puasanya masih berkualitas? Tidak. Jangan hanya bicara gibah yang bertemu satu meja atau satu kursi berdekatan, tapi gibah dalam sosial media pun bisa terjadi. Perbincangan-perbincangan yang menimbulkan kemudorotan tinggi, perbincangan-perbincangan yang membuka aib orang lain, yang mungkin kemudian juga disebar dengan tanda-tanda berupa postingan-postingan yang membuat orang lain bisa tersinggung, komentar-komentar yang menohok dan menyerang orang. Apakah itu juga mengurangi nilai kualitas puasa? Tentu. Seseorang yang tidak bisa menahan diri, melakukan pengendalian diri, artinya dia nggak bisa puasa. Maka kalau itu manusia, maka kualitasnya paling rendah. Karena sebenarnya kalau kita boleh membandingkan ya, kita diizinkan melakukan perbandingan soal menahan lapar, menahan haus, menahan hasrat seksual. Sapi dan kambing juga bisa. Sapi dan kambing dimasukkan kandang dari subuh sampai maghrib. Begitu maghrib dikasih rumput sama air minum, sama aja dengan manusia. Tetap sama. Baru mereka makan. Jadi nggak ada bedanya. Yang membedakan kita manusia adalah di luar menahan lapar dan haus, menahan syahwat, maka nilai kesadaran kita tumbuh. Kita sadar dan kita sabar. Kalau sudah puasa, lapar, haus, panas, maka kita sadar. Kita sadar apa? Kita makhluk yang terbatas semua hal. Umur terbatas, ya. Kecantikan, ketampanan semua ini terbatas. Kalau tambah tua tambah keriput. Duit terbatas, kekuasaan terbatas, kewenangan terbatas. Semua pada terbatas. Terbatas oleh ruang dan waktu dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar akan hal itu. Contohnya lapar. Kalau Allah tidak menakdirkan kita punya duit untuk beli makan, kita nggak bisa. Jadi kita sadar kita punya keterbatasan. Kesadaran itu kemudian Tribuners melahirkan kesabaran. Kita banyak-banyak sabar dalam kehidupan ini. Bahwa Allah sudah menetapkan semua takdir itu dengan batasan yang seimbang dan adil.
Sesuatu yang ditetapkan untukmu pasti akan datang padamu walaupun dia lama banget dan merangkak. Tetapi sesuatu yang Allah tidak takdirkan untukmu, walaupun engkau menjemputnya pakai jet, nggak akan sampai. Karena itu takdir. Tetapi dua kata sabar dan sadar ini tidak akan mengurangi ikhtiar kita. Kita tetap ikhtiar dengan kerja keras yang baik. Bertawakal dan kerja keras yang baik. Nah, Tribunan, kita balik lagi tuh. Bab bagaimana di sosial media kalau sudah bulan puasa. Mari banyak-banyakin sabar. Jangan lagi ada postingan-postingan yang menyerang. Mari bersejuk. Mari menghindari konfrontasi di sosial media. Mari menghindari satu postingan yang mungkin saja menyakiti orang lain. Tribuners, pernahkah kita berpikir ya? Mungkin status kita bukan pada orang lain, orang itu, tapi banyak orang yang merasa status kita tersindir. Atau tersinggung, atau marah, atau merasa dikerjain. Tentu itu menjadi hal yang tidak enak. Karena itu mari berpikir ribuan kali sebelum melakukan sesuatu hal di sosial media. Terutama di ibadah puasa. Nah, lanjut lagi Tribuners, ada yang perlu kita perbaiki dari isi kepala kita nih. Soal kehidupan sosial media. Kalau kita berkaca dari para nabi, para rasul, para salafus soleh, orang-orang alim dulu, rasanya mereka tuh tidak pernah membuat kehidupan pribadi itu diungkap. Jadi kalau kemudian berkaitan dengan kehidupan pribadi, itu kemudian ditutupi rapat. Dalam catatan-catatan riwayat orang-orang soleh dulu, tak ada cerita soal private. Itu jarang banget Quran mengeksposnya. Kecuali memang dia sudah terlalu galak dan terpaksa diekspos. Misalnya cerita-cerita soal kaumnya Nabi Lut yang memang memiliki kecenderungan aneh. Ya. Tapi di luar itu jarang ada cerita private. Semuanya cerita publik. Karena itu di bulan puasa, mari kita kampanyekan tidak posting area-area privat. Posting itu berkaitan dengan, biasanya orang-orang luar negeri itu kalau bicara di publik itu selalu, cuaca hari ini panas. Mudah-mudahan mendung bisa mengurangi panas. Apalagi kita puasa. Tolong ya, kakak-kakak, perempuan, ibu-ibu berhenti posting yang membuka aurat. Lagi puasa. Nanti dinikmati orang lain jadi dosa. Nah, itu cara kita agar puasa kita tetap bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan. Yakinlah bahwa cara Allah menguji kita adalah dengan menempa kita dalam situasi sulit agar kita sadar bahwa kita memiliki keterbatasan akan semua hal. Dan kesadaran itu menumbuhkan kita banyak-banyak sabar mensyukuri apa yang Allah berikan. Tribuners, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita pada Ramadan kali ini. Allahumma afiq ila mutarik, usikum wa nafsi taqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.